Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, mengingat kasih Allah yang besar itu yang dinyatakan bagi semua orang. Jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Kita menantikan akan kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk menyambutnya. Dengan penuh sukacita. Tanggalkan segala bebanmu dan kita akan masuk dalam ibadah minggu Advent yang kedua. Siapkan jalan untuk Tuhan. Bukalah hatimu untuk menyambutnya dan marilah kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput semua kita bangkit berdiri. Marilah kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 sampai yang kedua. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Ibadah Minggu Advent kedua ini yang disertai dengan pelayanan perjamuan kudus akhir tahun. Kami melaskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing pada minggu pagi hari ini terambil dalam Markus 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami datang di hadirat-Mu, mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami. Saat ini kami sadar bahwa kami selalu melakukan yang jahat. Baik dalam pikiran dan perbuatan, kami tidak taat untuk melakukan firman-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu ya Allah, dan kasihanilah kami. Dengarkanlah doa kami agar kami diperkenankan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan penyesalan kita dengan mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani.
berita anugerah. Jemaat Tuhan, dengan sukacita bahwa kita telah dilawat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dengarkanlah janji anugerah Tuhan bagi kita dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amanat hidup baru. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat 30-32 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita, di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Kidung Jemaat 48. Silakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita kidungkan bersama pujian dari Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman. Namun sebelumnya kita berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman ini. Kita berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pimpinan kasih sayang-Mu bagi kami sekalian, sehingga kami diperkenankan untuk datang beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Saatnya kami akan baca firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberikan kemampuan, hikmat untuk memahami firman ini, dan kami belajar untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada pagi hari ini, kiranya Allah yang Maha Kuasa yang menyertai, yang menolong, yang memberkati, sehingga firman ini dapat disampaikan menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita masuk pada minggu Advent yang kedua, terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakannya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Maranatha. Salam. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Kristus. Kita telah berada di minggu pertama bulan Desember tahun 2020. Dan kita masuk pada perayaan
Advent kedua. Dalam waktu penantian akan Kristus, penantian akan juru selamat, semua orang akan mempersiapkan dirinya yang berhubungan dengan Natal. Jadi bulan ini pada umumnya dan masih suatu tradisi yang masih berlaku sampai hari ini dalam menyampaikan atau menunggu merayakan hari Natal itu dengan kesibukan-kesibukan yang ada dan persiapan-persiapan. Bisa jadi kalau di jemaat, di gereja mungkin kita sudah pasang pohon Natal dan kayaknya udah ada hari ini. Ya puji Tuhan. Udah ada pohon Natal berarti kita udah mau Natal ini. Pohon Natal mungkin ada yang persiapan jahit baju lagi karena corona ini semua berat badan naik. Baju-baju sebenarnya masih bisa pakai, masih baru tapi karena udah sesak nggak bisa pakai lagi, ya. Jadi dengan persiapan mungkin ada yang jahit baju baru, ada yang bikin kue. Itulah menyambut hari Natal ini. Namun kebenaran firman Tuhan hari ini yang mau mengingatkan bagi kita ada seorang tokoh yang luar biasa, seorang rasul, penginjil, pengkhotbah yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, kata firman Tuhan dalam pembacaan yang baru kita baca tadi dalam nubuatan Yesaya, di sana diingatkan bahwa ada tertulis dalam kitab Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Jadi nubuatan ini adalah nubuatan tentang kedatangan Kristus. Tentang hadirnya juru selamat. Namun sebelum Kristus itu ada, Tuhan Yesus itu hadir. Kata firman Tuhan jelas bahwa lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Yang dimaksud dengan utusan ini adalah Yohanes Pembaptis itu sendiri. Yang akan menyampaikan maksud Allah kepada umat Allah pada waktu itu. Menyampaikan bahwa ada pribadi yang datang itu. Kata firman Tuhan dalam bagian terakhir di sana dikatakan bahwa sedangkan tali kasutnya pun aku tidak layak untuk membukanya. Jemaat yang dikasih Kristus, kepercayaan yang luar biasa yang disampaikan, dipercayakan kepadanya, kepada Yohanes Pembaptis ini. Dia mau menyerukan bahwa ada pribadi, yaitu Kristus yang akan datang itu. Dan kata firman Tuhan, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Inilah tugas Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya.
Seperti pendahuluan yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita menyambut Natal ini dengan berbagai persiapan-persiapan, baik itu pohon Natal, baju baru, kue yang enak, dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Namun hari ini firman Tuhan yang mau mengingatkan kepada kita sekalian, bahwa persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Apa yang disampaikan oleh Yohanes, isi pemberitaannya supaya umat Tuhan pada waktu itu mereka mempersiapkan diri. Kata firman Tuhan jelas, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Inilah yang harus kita garis bawahi, bertobatlah. Yohanes mempersiapkan umat Tuhan supaya ketika Kristus datang, mereka sudah siap. Bertobatlah. Dan memang sangat mujarab kuasa Allah menyertai Yohanes Pembaptis. Sehingga apa yang terjadi dengan kebenaran firman Tuhan selanjutnya, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jemaat yang dikasihi Kristus, bahwa ketika Yohanes menyampaikan berita ini, bahwa mereka harus bertobat. Dan ada satu respon yang baik bagi para pendengarnya. Memang firman Tuhan berkata jelas bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, kuasa Allah bekerja, maka mereka sungguh-sungguh bertobat. Bertobat bukan berarti hanya perkataan saja bahwa saya sudah bertobat. Tetapi dia harus melakukannya, mempraktekannya. Bagaimana kehidupan pertobatannya dia. Dia harus berbalik. Dia harus mengubah pola pikirnya. Dia harus membaharui pola pikirnya. Sebagai anak-anak Allah. Hidup di dalam pertobatan berarti dia harus melakukan apa yang disuruhkan Allah baginya. Kata firman Tuhan jelas, bahwa ketika Yohanes menyampaikan berita itu. Berita tentang pertobatan itu dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam di sana diingatkan. Bahwa mereka harus bertobat berbalik. Dan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 di sana diingatkan, Yohanes memperkenalkan siapa yang akan datang itu. Siapa yang akan datang itu, kata firman Tuhan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia. Yang dimaksud adalah Kristus. Sesudah aku akan datang ia, yaitu Tuhan Yesus yang lebih berkuasa daripadaku. Apa maksudnya? Kalaupun Yohanes ketika dalam pemberitaannya ada begitu banyak umat Tuhan datang, kata firman Tuhan, orang-orang Yudea, bahkan seluruh penduduk, semua penduduk Yerusalem datang kepadanya. Tapi Yohanes berkata, inilah yang diberitakan. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Kalaupun dengan pemberitaan ada begitu banyak orang datang, tapi Yohanes dengan kerendahan hatinya, bahwa ada yang lebih berkuasa dari dia. Ada yang lebih berkuasa, yaitu dia Yesus. Kata firman Tuhan, membengkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Jemaat yang dikasihi Kristus, firman ini mau mengingatkan kepada kita sekalian, bahkan para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, supaya tetap introspeksi diri di hadapan Tuhan. Bahwa di dalam pelayanan yang kita lakukan, pelayanan yang kita laksanakan, yang Tuhan percayakan bagi kita, kalaupun begitu banyak jiwa yang dimenangkan, itu bukan berarti ada satu kesombongan yang kita harus tunjukkan. Tapi kata firman Tuhan, Yohanes menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Ini yang menjadi satu ingatan bagi para hamba-hamba Tuhan. Para pengkhotbah. Supaya tetap rendah hati. Kalaupun jemaatnya banyak sekalipun, jangan sampai kita menjadi sombong. Kalau kita melihat, kalau kita membaca kata firman Tuhan yang baru kita baca tadi, sangat sederhananya. Dan ini pun dilakukan oleh Kristus, oleh Yesus dengan kesederhanaannya. Kristus, Yesus, kalau Yohanes 1 ayat 1 dikatakan sana, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dia menciptakan dunia ini adalah miliknya dia. Dia adalah sumber kekayaan itu. Tetapi ketika kita membaca alur pelayanannya, dia tidak membanggakan dengan kekayaan, dengan kehormatan yang ada. Namun dengan kerendahan hatinya. Ini juga yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Kata firman Tuhan, dengan pakaiannya saja. Bahkan dengan makanannya saja. Mungkin kita tidak bisa mengikutinya. Tapi paling tidak ada satu teladan bagi kita untuk kita lakukan. Tema firman Tuhan hari ini menyiapkan jalan dan mewujudkan pertobatan. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Bukan saja dengan kesibukan aktivitas kita yang sesaat, yang sementara. Tetapi sudahkah kita mempersiapkan hati kita supaya Kristus itu datang benar-benar ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan bahwa Dia akan meluruskan jalan baginya. Kalau masih bengkok-bengkok hati, ya coba luruskan. Ini udah mau akhir tahun. Jangan sampai masih ada dengki, masih ada sakit hati, masih ada dendam antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara tetangga. Kata firman Tuhan, bertobatlah. Luruskan semuanya itu supaya benar-benar Kristus yang kita sambut itu dalam perayaan ini benar-benar kita mengalami kedamaian, sukacita yang luar biasa bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Kristus, ketika Yohanes menyampaikan ini, kita mengikuti teladannya. Bahwa benar-benar dia mau melakukan tugas suruhannya. Kedua, bahwa dia mau benar-benar menunjukkan kerendahan hatinya. Dan dalam penyampaiannya, begitu luar biasanya kuasa Allah Roh Kudus bekerja, sehingga ada begitu banyak orang tunduk. Dan kata firman Tuhan, mereka memberi diri untuk dibaptis.
Kata firman Tuhan di sini dikatakan bahwa lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita mempersiapkan diri kita dan mewujudkan pertobatan. Hidup di dalam pertobatan berarti kita harus mengubah pola pikir kita. Yang lama harus diperbaharui. Supaya benar-benar kita layak untuk menyambut kedatangan Kristus itu. Dengan satu kesiapan yang sungguh-sungguh, bahwa benar-benar kita tidak bengkok lagi hati kita, tapi sudah lurus dan menyambutnya dengan tenang. Dan saya percaya bahwa dalam tahun 2020 ini, kalaupun begitu banyak pergumulan, namun mengakhiri tahun ini, mengawali awal bulan Desember ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita supaya hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan, dan saya percaya pasti kita dilayakkan oleh Tuhan. Bertobat bukan hanya satu kali, tetapi proses terus menerus untuk mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dan Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman ini. Kami bersyukur Bapa, pada saat ini Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu. Hamba telah selesai berbicara. Namun kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga firman ini menjadi berkat buat kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Bersama-sama seluruh orang percaya dan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh, lahir dan anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hendaklah kita mengetahui bahwa setiap kali kita merayakan perjamuan kudus adalah kehendak yang dikehendaki oleh Yesus Kristus sendiri untuk mengingatkan bagi kita tentang karya Allah dan penebusnya. Bagi kita sebagai mana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pengarahan hati, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Jangan kita melihat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman. Hendaklah kita menyerahkan hati kita kepada Yesus Kristus dan Juru Selamat kita. Jemaat menyanyi KJ 183 bait 1 dan 2. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang, hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani perjamuan kudus ini. Tolonglah kami ya Tuhan, layakkanlah kami ya Bapa, agar kami lakukan semuanya ini dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Angkatlah roti. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan yang sempurna bagi segala dosa kita. Makanlah. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus.
Angkatlah anggun. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tercurah untuk pengampunan yang sempurna bagi segala dosa kita. Minumlah. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat akan mengembalikan sloki sambil membawa persembahan syukur diiringi dengan musik. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini dengan tuntunan kasih-Mu, kami diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus akhir tahun ini. Terima kasih Bapa, biarlah melalui perjamuan kudus ini kami terus belajar untuk introspeksi diri kami dan tetap melihat kasih Allah yang besar itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, melalui perjamuan ini biarlah iman kami semakin dikuatkan, sehingga ketika kami mengalami pergumulan sekalipun, Tuhan tetap ada menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur.
Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini, karena Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah ini, dalam pujian firman Tuhan, dan kami datang dalam pergumulan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam ibadah pada pagi hari ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Baik itu Ibu Buha Pangiribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Radesman Sitindaun, Bapak Rosman Samosir, Saudari Kris Tansa Esra Lukmana, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kue, Saudara Santi, Bapak Nok Persulesi, Bapak Daniel, Ibu Dece, Saudari Suryaningsi. Allah yang Maha Kuasa yang memampukan bagi mereka sehingga pemulihan yang sempurna itu Tuhan lakukan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka yang kami telah sebut nama-nama mereka saat ini. Biarlah Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati, menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk orang tua yang usia lanjut, Ibu Nulia Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Atalai Pihopa, Ibu Jumaina, Ibu Carolina Neparasi, Opa Maurits, Bapak Kasman Pasar Ibu, Ibu Jum Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tambu Bolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosepus BS, Ibu Aspita Butar-Butar. Tuhan berkati mereka sehingga dalam usia lanjut pun mereka tetap bersemangat memuji dan menyembah Tuhan. Mereka tetap bersuka cita, bahkan mereka tetap setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak cucu mereka semua, anak mantu semua yang Tuhan memberkati. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa yang sakit, Bapak Rosadi, Aditania Abenu, Ibu Nelly Borudamanik, Ibu Ami, Bapak Edi, Ibu Margareta Neparasi, Bapak Barus, Bapak Ibrahim Bes, Bapak Jim Revis Butar-Butar. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertainya, dan Tuhan tetap tolong mereka, jamah dan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Bapa. Kami juga teringat untuk pemulihan dari Ibu Pauchen. Tuhan memberkati juga sehingga dia tetap bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang diberkati kandungannya. Ibu Marisa Erdharma, Ibu Junita Kaut, Ibu Marence Naifninu, Ibu Shirley Yandi Takoi. Tuhan berkati kesehatan ibu, kesehatan bayi dalam kandungan. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga berkati setiap jemaat yang bersukacita berulang tahun. Bapak Yosef Nibal Tamboy, adik Ruth Mawar Damanik, Ibu Yohana Kaut. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati sukacita mereka, sehingga mereka tak bersyukur di hadapan Tuhan dengan pertambahan usia yang ada. Kami percaya bahwa kasih Tuhan sungguh melimpah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa pergumulan jemaat. Tuhan berkati bergumul dalam ekonomi, yang kesehatan,
pendidikan anak-anak yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan mampukan bagi mereka untuk menghadapi semuanya, bahkan anak-anak muda yang ada bergumul untuk teman hidupnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa yang memberkati sehingga pasangan yang Tuhan sediakan pun yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan mereka diberkati oleh karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk rencana kerja panitia pembangunan bahkan panitia renovasi ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para donatur yang mendukung pelayanan di tempat ini. Di PAUK Bojong Indah ini kami berdoa supaya Tuhan berkati usaha, keluarga, kekuatan, kesehatan bagi mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk seluruh penata PAUK Bojong Indah dari pendeta, majelis, dan pengurus komisi yang ada. Biarlah mereka tetap diberikan kekompakan, kesehatan, dan mereka tetap diberikan satu sukacita dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terus bergandengan tangan untuk melakukan yang terbaik yang dipercayakan oleh Tuhan bagi mereka semuanya. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa pengajuan perpanjangan akta yayasan PAUK Bojong Indah ini. Kami berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik dalam pengurusan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menyerahkan untuk pelayanan seluruh gereja-gerejamu hari ini. Kami percaya bahwa kebaikan cinta kasih sayangmu terus dilimpahkan bagi hamba-hambamu, baik itu pelayanan virtual maupun tatap muka. Kami berdoa supaya Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan berkati pakai gereja-gereja untuk menjadi saksi bagi Kristus. PAUK Sedekai pun kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Tuhan pakai, Tuhan persiapkan mereka seperti janji firman Tuhan, seperti Tuhan pakai Yohanes Pembaptis, maka Tuhan juga akan pakai hamba-hamba Tuhan dimanapun yang Tuhan utus saat ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga memberkati pemerintah ini, bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya Tuhan tetap berikan hikmat bijaksana bagi pemerintahan yang ada dalam mengurus bangsa ini, terlebih khusus dalam keamanan ini, dalam nama Yesus Kristus, supaya Tuhan tolong untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mau mengacaukan bangsa ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah hati mereka, mata Tuhan tetap tertuju bagi mereka, dan Tuhan jamah mereka Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga berkati saudara kami yang di Sulawesi Tengah, di Sigi. Tuhan tolong mereka supaya mereka hidup dalam ketenangan. Damai sejahtera Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka saat ini. Kami percaya bahwa tantangan demi tantangan Tuhan mampukan bagi mereka untuk melewati semuanya itu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Kami juga berdoa mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam Gunung Merapi saat ini. Mereka berada dalam pengungsian. Oleh sebab itu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati mereka, cukupkan setiap kebutuhan mereka, sehingga mereka tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Saat ini juga kami berdoa mau menyerahkan seluruh hamba-hambamu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka semuanya Bapa di surga tanpa terkecuali. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka. Mereka telah mengambil perjamuan kudus hari ini. Tuhan juga berkati mereka semuanya sehingga mereka tetap dikuatkan iman percaya mereka. Mereka tetap percaya bahwa Kristus hadir tengah-tengah kehidupan mereka. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas semuanya. Dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
persembahan syukur. Marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 100 ayat 3 dan 5 berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mengiringi persembahan jemaat, kita nyanyikan dari PKJ 146 bait 1 dan 2. Doa persembahan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas berkat yang dilimpahkan bagi kami. Kami telah mendengar firman-Mu dan saatnya kami memberi persembahan ini. Berkatilah persembahan ini. Berkati juga setiap jemaat-Mu dalam kehidupan mereka agar mereka tetap bersyukur setiap waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengutusan masa Advent menjadi kesempatan untuk menjawab panggilan Allah, untuk menyiapkan jalan dan kembali pada kehendak Allah. Dimulai dengan mempersiapkan jalan di dalam hati kita sendiri. Bila dalam hati kita masih terdapat kesombongan, kebencian, dendam, amarah atau iri hati, maka kita perlu mengikis semua itu supaya nantinya kita layak menyambut Kristus dengan hati yang tulus dan suci. Mengakhiri ibadah hari ini, jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi NKB 210 bait 1 dan 5. Ku utus kau
berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, dan saatnya jemaat akan kembali, jemaat akan pulang. Biarlah tuntunan kasih sayang-Mu selalu menyertai mereka semuanya dan memberkati mereka semuanya, sehingga mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 345 sebagai nyanyian penutup, mengiringi para pelayan. Bait 1 dan bait 2. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama jemaat dan majelis jemaat POK Bojong Indah mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus Kauri selaku Gembala Sidang POK Bojong Indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk seluruh keluarga besar POK Bojong Indah, ibadah online pada Minggu Advent kedua ini yang disertai dengan pelayanan perjamuan kudus akhir tahun telah selesai. Silakan bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam sehat, tetap jalankan protokol kesehatan, jaga kesehatan, jangan lupa semangat. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.